Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Sakra Julika Rawati. Di sini kita akan membacakan tentang sengketa di kawasan Laut Natuna Utara. Langsung aja ke pembahasannya. Bicara sejarah sengketa Laut Cina Selatan muncul pertama kali pada Dasawarsa 1970, berulang kembali di Dasawarsa 1980, dan terjadi lagi pada Dasawarsa 1990. Tak kurang memanasnya memasuki Dasawarsa 2010 dan bahkan hingga kini. Seperti diketahui, sengketa klaim kepemilikan teritorial di Laut Cina sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugus kepulauan. Pulau-pulau yang tidak berpenghuni ini bisa dikatakan ialah titik didih utama. Pasalnya sudah ditentu kekayaan mineral pertambangan di kawasan gugus pulau-pulau tersebut. Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan lazimnya menggunakan dasar histori dan geografi dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan tersebut, yang misalnya pada tahun 1947 mengeluarkan peta baru yang merinci klaim kedaulatan mereka terhadap teritorial perairan Laut Cina atau sohor dengan istilah 9 garis putus-putus. Line. Legitimasi negeri tirai bambu ini didasarkan pada sejarah penugasan tradisional di masa lampau. Sementara itu, Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia mengklaim bahwa sebagian wilayah Laut Cina Selatan masuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Negara-negara tersebut berpijak pada Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of Sea, atau bisa disebut UNCLOS, pada tahun 1982. Indonesia sebenarnya sejak awal bukanlah negara pengklaim. Indonesia tidak pernah mengklaim wilayah perairan dari Laut Cina Selatan dan yang diperselisihkan oleh Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan, dan Vietnam di satu sisi dengan Tiongkok. Di sisi lain, Indonesia juga tidak berada dalam perselisihan klaim terdapat dua gugus kepulauan besar di Laut Cina Selatan. Namun, sejak 2010, Indonesia jadi terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan setelah Cina secara sepihak mengklaim terdapat keseluruhan perairan Laut Cina, termasuk di dalam ialah perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia, yaitu sebuah kawasan di utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Ketika itu, Indonesia berupaya menahan kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok di Laut Cina, namun kemudian disusul not protes pemerintah Tiongkok yang meminta kapal itu dilepaskan. Kasus berupa terjadi kembali pada 2013 dan berpuncak di tahun 2016. Dan pada tanggal 17 Juni tahun 2016, sebuah kapal angkatan laut bernama KRI Imam Bonjol menghadapi 7 kapal nelayan dan dua kapal Coast Guard di zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Indonesia menarik dicatat di sini jika di tahun 1990 Kementerian Luar Negeri Tiongkok sekadar menyirat bahwa perairan di utara Kepulauan Natuna ialah daerah penangkap ikan bagi Tiongkok dari dulu. Maka sejak tahun 2016 pemerintah Tiongkok untuk pertama kalinya menyatakan hal ini secara eksklusif pada tanggal 23 Juni tahun 2016. Presiden Joko Widodo mengenakan jaket bomber yang menaiki KRI Imam Bonjol dan mengadakan rapat kabinet terbatas di sana. Kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna dimaksudkan untuk mengirim sinyal ke pemerintah Tiongkok di Beijing bahwa Indonesia akan memiliki hak kedaulatan di ZEE. Lebih dari itu, Indonesia segera bergerak sigap pada tahun 2017. Indonesia meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia versi baru. Peta tersebut menitik beratkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lain. Nama Laut Cina juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Nama perairan diubah itu hanya wilayah laut dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan Indonesia akan mengedepankan diplomasi damai untuk menyelesaikan persoalan sengketa ini. Setidaknya ada 4 sikap dan langkah Indonesia merespon kasus ini, yaitu pertama, menyatakan bahwa Tiongkok telah melanggar zona ekonomi eksklusif. Terus kedua, Indonesia menolak klaim penugasan perairan Laut Natuna Utara atas dasar 9 dash line. Ketiga, TNI akan melakukan operasi penjaga secara intensif di kawasan Laut Natuna. Dan terakhir atau keempat, meningkatkan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah perairan Laut Natuna dan kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan Indonesia segera bergerak sehingga pada tahun 2017 Indonesia menunjukkan peta negara kesatuan Republik Indonesia versi baru. Peta tersebut memperlihatkan versi yang baru. Belakangan isu seputar klaim Tiongkok atas teritori perairan Laut Cina Selatan itu mengemukakan kembali ke Indonesia. Ini terjadi setelah kapal pencari ikan dan Coast Guard milik Tiongkok berlayar masuk di kawasan perairan Natuna yang berdasarkan UNCLOS pada tahun 1982. Termasuk kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia mengulang momen peristiwa di tahun 2016 pada 2 Juni 2020, Presiden Jokowi kembali mengunjungi Laut Natuna. Sekian, terima kasih atas videonya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, dimaklumi saja. Gak usah tegang-tegang. Kita dibawa enjoy aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.